Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wirda Saimona, NIM 2018-14-3553, Prodi PGSD, kelas 6E, mata kuliah UTS Pengembangan Pembelajaran PKN SD, yaitu oleh dosen Ibu Kiki Aryaningrum. Nah, di sini saya akan mempresentasikan apa yang sudah saya pahami tentang materi-materi yang sudah dipelajari pada mata kuliah pengembangan pembelajaran PKN SD. Baiklah, yang pertama 1 dan 2 yaitu kurikulum PKN yang berlaku di SD. Yang pertama, di sini saya akan jelaskan kurikulum adalah seperangkat rencana atau pengaturan mengenai tujuan isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum PKN adalah acuan untuk mewujudkan tujuan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang merangsang siswa untuk memiliki kecakapan secara kritis, rasional, dan kreatif, dan di samping itu untuk meningkatkan prestasi, keaktifan, dan rasa tanggung jawab, serta membiasakan bertindak cerdas dalam kegiatan masyarakat dan menanggapi isu-isu kewarganegaraan. Baiklah, 4 dimensi kurikulum yaitu kurikulum sebagai ide, kurikulum sebagai rencana tertulis, kurikulum sebagai kegiatan, kurikulum sebagai hasil belajar. Nah, landasan pengembangan kurikulum yaitu nilai-nilai, tradisi, kepercayaan, dan hal-hal lain yang berpengaruh terhadap pendidikan siswa di sekolah, yaitu landasan fisiologis, psikologis, historis, dan yuridis. Prinsip-prinsip penyajian kurikulum PKN SD yang pertama itu ada dari mudah ke sukar, dari sederhana ke rumit, dari konkret ke abstrak, dan dari lingkungan terdekat dan yang terluas. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan lagi penugasan ketiga, yaitu kompetisi inti dan kompetisi dasar. Nah, kompetisi inti merupakan operasional standar kompetensi lulusan dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki peserta didik yang telah menyelesaikan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu, yaitu menggambarkan kompetensi utama dikelompokkan dalam aspek sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Nah, kompetensi inti dirancang seiring dengan meningkatnya usia peserta didik pada kelas tertentu melalui kompetisi inti. Nah, di sini kompetisi inti menggunakan notasi sebagai berikut, yaitu kompetisi inti atau KI1 untuk kompetensi inti sikap spiritual, yang kedua kompetisi inti 2 atau KI2 untuk kompetisi inti sikap sosial, yang ketiga kompetisi inti 3 atau KI3 yaitu untuk kompetisi pengetahuan, dan kompetisi inti 4 atau KI4 yaitu kompetisi inti untuk keterampilan. Baiklah, yang kedua kompetisi dasar itu adalah merupakan arah dan landasan untuk mengembangkan materi pokok kegiatan pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi untuk pencapaian penilaian. Nah, ada 4 kelompok KD, yaitu kompetensi kelompok 1, kelompok KD sikap spiritual dalam rangka menjabarkan KI1, kelompok 2 atau KD2 sikap sosial dalam rangka menjabarkan KI2, yaitu kelompok 3 atau KD3 sikap pengetahuan dalam rangka menjabarkan KI3, kelompok 4 atau KD4 sikap keterampilan dalam menjabarkan KI4. Nah, di sini saya kasih contoh satu dari kelas 1, yaitu kompetensi inti dan kompetensi dasar, yaitu menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya, yaitu kompetisi intinya, dan kompetisi dasarnya yaitu 1 menerima keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan beragama sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa di lingkungan rumah dan di sekolah. Dan kompetisi dasar 2 dari 1-2 yaitu menerima kebersamaan dalam keragaman sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan di lingkungan rumah dan sekolah. Penugasan 4. Nah, di sini ada buku teks. Nah, di buku teks ini ada aspek kelayakan, harapan, dan kenyataan. Yang pertama itu ada isi materi, yaitu harapannya kesesuaian dengan kurikulum 2013.
Pada kenyataannya dalam buku siswa subtema bentuk-bentuk hidup rukun tidak tampak sebuah pernyataan atau kegiatan yang mengarahkan siswa untuk memiliki rasa ingin tahu. Nah, di harapan yang B, memenuhi rasa ingin tahu cermat atau mandiri dan percaya diri, yaitu kegiatan pada subtema 1 hanya sekedar mengajak siswa untuk tahu tanpa merangsang rasa ingin tahu siswa karena langsung disajikan teks atau informasi dari dalam buku tersebut, buku siswa. Nah, yang kedua, tujuan pembelajaran, relevansi materi tujuan pembelajarannya yang dari aspek layakan dan harapannya relevansi materi dengan tujuan pembelajaran. Untuk kenyataannya, untuk kurikulum 2013 silabus masih belum ada yang edisi revisi sehingga belum tampak jelas apakah buku siswa dan guru tersebut sesuai dengan tujuan pembelajaran kurikulum itu sendiri. Dan dari yang ketiga, aspek layakan perkembangan kognitif siswa dan harapannya di sini sistem pemikiran yang didasarkan pada aturan tertentu yang logis. Dan kenyataannya pada subtema 1 masih ditemukan beberapa materiku yang kurang relevan dengan tingkat perkembangan kognitif anak. Dan yang keempat, aspek layakannya pendekatan saintifik pendukung proses pembelajaran pada kurikulum 2013 untuk semua jenjang dengan menggunakan metode ilmiah. Dan kenyataannya kegiatan pembelajaran 1 di dalam subtema 1 masih belum runtut dan lengkap dalam menyajikan pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Dan dari aspek kelayakan yang kelima, nilai-nilai sosial memiliki sikap toleransi, sikap menghormati, yaitu sikap positif lainnya. Terus kenyataannya hanya diajarkan untuk berdiskusi dalam menjawab pertanyaan yang disajikan di dalam buku. Yang terakhir itu ada bahan atau keterbacaan harapannya, yaitu penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, struktur kalimat yang sesuai dengan tingkat penguasaan dan bahasa yang tingkat perkembangan siswa, bahasa menggunakan bahasa yang sesuai konteks, dan yang D, sesuai dengan kaidah. Nah, kenyataannya di dalam beberapa paragraf bacaan pada subtema 1 ini masih terdapat penggunaan bahasa Indonesia yang tidak baik dan benar. Yang B sudah cukup mencoba untuk mengedepankan tingkat perkembangan bahasa dan kognitif siswa secara singkat, namun masih harus dijabarkan lebih karena mengingat subjek pelajaran adalah anak usia sekolah dasar. Yang C terdapat beberapa penulisan paragraf berbeda konteks, dan yang D banyak kosakata yang tidak baku. Baiklah. Penugasan yang kelima. Penugasan yang kelima adalah strategi pembelajaran ekspositorik. Strategi pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pembelajaran sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Adapun langkah-langkahnya pembelajaran ekspositori yaitu langkah-langkah persiapan berkaitan dengan persiapan siswa untuk menerima pelajaran. Yang kedua itu penyajian. Langkah-langkah penyajian adalah penyampaian materi pelajaran sesuai dengan persiapan yang telah dilakukan. Yang ketiga korelasi, dan keempat menyimpulkan, dan yang kelima penerapan. Kelemahan strategi ini adalah strategi pembelajaran ini hanya mungkin dapat dilakukan terhadap siswa yang memiliki kemampuan mendengarkan, menyimak secara baik. Ya, yang kedua, strategi ini tidak mungkin dapat melayani perbedaan setiap individu, baik perbedaan kemampuan, perbedaan pengetahuan, minat dan bakat, serta perbedaan gaya belajar. Yang C, karena strategi ini lebih banyak diberikan melalui ceramah, maka akan sulit mengembangkan kemampuan siswa dalam hal kemampuan sosialisasi. Nah, yang keempat, keberhasilan strategi pembelajaran ekspositori sangat tergantung kepada apa yang dimiliki guru, seperti persiapan, pengetahuan, rasa percaya diri, semangat, antusiasme, dan motivasi bagi kemampuan seperti kemampuan bertutur komunikasi dan kemampuan pengelolaan kelas. Nah, yang terakhir, yang nomor 5, karena gaya komunikasi strategi pembelajaran lebih banyak terjadi satu arah, one way communication,
maka kesempatan untuk mengontrol pemahaman siswa akan materi pembelajaran akan sangat terbatas pula. Baiklah, dari penugasan ke-6 yaitu media pembelajaran PKN SD. Di sini saya menganalisis materi nilai-nilai Pancasila yang ada di kelas 5 SD. Materi tersebut dapat dilihat dari KI nomor 3 dan KD nomor 3. Nah, di sini kompetisi inti nomor 3 memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanyakan berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatan dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan di tempat bermain. Kompetisi dasarnya 31 memahami nilai simbol-simbol Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di rumah dan di sekolah. Nah, yaitu memahami nilai-nilai simbol Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di rumah dan di sekolah. Materi tersebut terdapat pada tema 1 organ gerak, yaitu memahami nilai-nilai simbol Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di rumah dan di sekolah. Materi tersebut terdapat pada tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 1 organ gerak hewan pada KI dan KD mengacu pada 3 ranah, yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dari analisis kita harus menyesuaikan media pembelajaran apa yang sesuai dengan karakteristik anak SD, di mana anak SD memiliki karakteristik yang merespon terhadap aspek di sekitarnya. Mereka memiliki minat yang luas dan kaya akan imajinasi. Jadi dapat dimengerti bahwa untuk memilih mata pelajaran yang sesuai dengan anak SD, sehingga media tersebut harus sesuai dengan KI dan KD. Hendak dicapai media yang digunakan juga harus menarik dan agar siswa memiliki rasa ingin tahu dalam proses belajarnya. Nah, jadi serta media yang digunakan juga harus sesuai dengan materi yang akan dipelajari. Jadi materi kelas 5, tema 1 dan subtema 1 dengan KD-nya yaitu memahami simbol-simbol Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di rumah dan di sekolah. Dari materi tersebut dapat digunakan gambar Pancasila sebagai media pembelajarannya untuk memperlihatkan karakteristik guru dan menjelaskan langsung materi dengan memberi contoh di lingkungan sekitar. Dan untuk meningkatkan ranah-ranah pada KI dan KD, guru dapat memberikan tugas tentang nilai-nilai Pancasila. Nah, yang terakhir penilaian dari KI dan KD dinilai dari buku tematik kelas 3 tema 4 kewajiban dan hakku, yaitu KI-nya yang pertama itu menerima dan menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua mencapai perilaku jujur Yang kedua menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman dan guru, tetangga, dan serta cinta tanah air. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatan serta benda-benda dijumpai di rumah, di sekolah, dan di tempat bermain. Yang keempat, menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dan kritis, dan dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, tindakan yang mencerminkan perilaku anak sesuai dengan tahapan perkembangannya. Nah, KD-nya yaitu pada subtema 1 kewajiban dan hak di rumah, PPKN ya. Yang pertama itu menghargai kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, melaksanakan kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah, mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Yang keempat, menyajikan hasil identifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga di sekolah. Nah, di sini penilaiannya A tertulis mengerjakan soal pada halaman 12, yang B itu tes buatan, yaitu siswa melakukan ayo mencoba pada halaman 14. Nah, yang ketiga yang C atau
tes lisan, siswa melakukan ayo bercerita pada halaman 13. Nah, non-tesnya atau observasi, dapatkah peserta didik memahami materi, melakukan diskusi dan bermain bersama temannya. Kuesionernya, dapatkah siswa mencapai pemahaman sesuai usia, apakah sosial anak baik, apakah keadaan ekonomi orang tua dapat memenuhi kebutuhan anak. Nah, wawancaranya menanyakan kepada siswa keadaan yang terjadi atau yang dialaminya. Nah, portofolionya identitas siswa, hasil lembar kerja siswa. Baiklah, itu dia yang dapat saya presentasikan dalam apa yang sudah saya pahami tentang mata kuliah pengembangan pembelajaran PKN SD. Itu dia yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.